Recording in progress. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes suara dulu ya. Apakah suaranya terdengar dengan jelas di sisi Bapak Ibu? Baik ya. Kita akan mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita pada malam hari ini ya bertemu secara online dalam rangka membahas webinar ya dengan judul Kupas Tuntas Haji Banyak Jalan Menuju Mekah ya. Jadi memang kalau kita perhatikan banyak travel-travel haji yang menawarkan berbagai cara untuk bisa berhaji ya. Namun hati-hati ya karena tidak semua cara haji itu legal ya, baik menurut Undang-Undang Republik Indonesia maupun menurut Undang-Undang Saudi. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tuntas ya beberapa cara berhaji. Ya nanti kita akan bahas mulai dari haji reguler, kemudian haji plus ya, kemudian haji furoda, termasuk juga nanti kita akan bahas haji dakhili ya, dan juga yang kelima adalah haji dengan visa ziarah. Insya Allah kita akan kupas tuntas ya tentang alur pendaftarannya, kemudian biayanya, dan mana yang legal dan mana yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, Alhamdulillah malam ini sudah hadir ya Ibu Diana ya. Beliau adalah CEO dari Al Hijrah Mulia Wisata, ya, travel yang sudah memiliki izin baik izin umroh maupun izin haji. Ya, mungkin sebelum kita mulai kita kenalan dulu ya. Saya adalah Khairul Umam, biasa dipanggil Cang Irol. Ya. Saya adalah CEO dari Umroh Bisa di bawah PT Alza Mandiri Wisata. Insya Allah nanti saya akan sharing tentang tiga cara berhaji ya. Nanti Bu Diana akan menjelaskan tentang haji reguler dan juga haji plus. Insya Allah sisanya adalah saya. Apa kabar Bu Diana? Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Bu ya? Ibu dulu ya, baru saya ya. Insya Allah, Ustaz. Baik. Silakan Bu Diana. Kita akan mulai webinar kita pada malam hari ini. Kami persilakan Baik, untuk menyampaikan materinya. baik Ustaz. Ah, mungkin saya di sini lebih banyak mengulas tentang haji khusus ya. Boleh, boleh. Untuk haji khusus kebetulan itu bidang di kami, PHK. Dan kalau untuk haji reguler kan memang sudah langsung dikelola oleh ah, di Kemenak ya, pemerintahan. Silakan. Jadi haji khusus biasa juga disebut dengan Haji Plus atau ONH Plus. Ini nggak bisa sharing untuk materi ya Ustaz ya? Bisa Bu. Ibu kan udah jadi co-host ya? Ini sebentar. Oke. Harusnya bisa karena Bu Diana udah jadi co-host di situ. Iya. Atau dari Ustaz? Itu Ustaz. Coba. Atau mungkin aneh harus stop share dulu ya berarti ya. Sebentar aneh stop dulu.
Baik. Stop share. Nah, silakan Bu. Silakan Bu Diana. Udah bisa ya? Udah bisa ya? Udah ada. Nah, Baik, di sini saya jelaskan untuk haji khusus atau haji plus atau ONH plus ya, ongkos naik haji plus. Untuk haji khusus ini diselenggarakan oleh pihak swasta yang dinamakan dengan PIHK. Dan PIHK ini telah memiliki izin dari Kementerian Agama Indonesia dengan visa dan kuota haji yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi visa ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 bahwa kuota dari ONH Plus adalah 8% dari keseluruhan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi ke Indonesia. Untuk tahun kemarin, tahun 2024, kuota haji total adalah 221. Ada tambahan lagi 20.000, jadi totalnya 241. Untuk haji reguler mendapatkan kuota 213.320 dan untuk PHK 27.650. Nah, untuk haji reguler itu ada dua macam. Kita sampaikan sedikit saja untuk haji reguler ya. Untuk haji reguler ada dua jenis, haji reguler mandiri dan haji reguler KBIH. Untuk haji reguler mandiri, seluruh uh, proses aktivitas dari bimbingan haji hingga proses pelaksanaan di tanah suci dikelola langsung oleh pemerintah. Dan untuk KBIH, seluruh proses aktivitasnya sejak manasik hingga pelaksanaan di tanah suci dikelola oleh KBIH. KBIH adalah kelompok bimbingan ibadah haji. Untuk saat ini biaya haji reguler adalah 93.389.000 dan untuk biaya pembayaran jamaah jadi disubsidi ya oleh pemerintah. Nilai manfaat subsidi adalah 28 juta dan untuk biaya jamaahnya adalah 65,3 juta. Mungkin ini juga berlaku di tahun 2025. Kita lanjut untuk ibadah haji khusus. Di sini ada beberapa dasar hukum yang mungkin kita lewati saja ya. Nah, di sini jelas seluruh aktivitas dari PHK adalah berdasarkan dasar hukum yang sudah ditetapkan. Jadi sebagai PHK kita harus tunduk dan taat apapun yang sudah ditetapkan di uh, undang-undang PMA ataupun KMA kita wajib mengikuti. Kalau tidak, kita bisa diblokir atau dibekukan gitu. Untuk alur pendaftaran haji khusus, jadi haji khusus langsung ditangani oleh PHK. Ada dua ya, jadi ada sistem elektronik ataupun langsung ditangani oleh PHK. Jadi jamaah untuk haji khusus bisa datang langsung ke PHK dan memberikan pendaftaran di PIHK, kemudian melakukan verifikasi di Kanwil Provinsi ya, dan calon jamaah haji melakukan pembayaran di bank yang ditunjuk. Ada 30 bank di seluruh Indonesia. Setelah itu nanti jamaah mendapatkan nomor pendaftaran. Dan kemudian
memberikan BPS, memberikan bukti setoran awal dari jamaah yang akan terdapat di situ berupa nomor porsi. Selanjutnya, seluruh pembayaran hingga pelunasan itu bisa terpantau di Haji Pintar. Seluruh pada syarat pendaftaran juga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 6 tahun 2021 pasal 12 sampai 13. Nah, di sini jelas ya. Jadi syaratnya juga tidak ya, jauh berbeda dengan umroh. Hanya saja kalau haji khusus minimal berusaha 12 tahun. Mungkin itu ya Ustadz ya, yang paling inti saja yang saya jelaskan. Kita kan intinya ingin apa ke menjelaskan ke seluruh proses haji ya, apa bermacam-macam haji ya dari haji dakhili, haji foroda atau mungkin haji apa eh, haji apa Ustaz yang pakai ini yang dilarang Ya, itu Ustaz? Haji bisa ziarah, Bu. Ya, Haji bisa ziarah. Ziarah ya. Nah, Yang kemarin lumayan menimbulkan huru hara dan akhirnya di Mesir itu Ustaz, di Mesir itu akhirnya baru dibuka ya untuk tahun ini setelah karena banyaknya jamaah haji yang meninggal, kepanasan ya saat itu. Nah, akhirnya ditutup visanya, nggak bisa masuk lagi walaupun hanya untuk umroh. Baru dibuka akhir Desember kemarin, Ustaz. Ya, Desember ini. iya betul, Bu. Saya juga baca beritanya, betul. Jadi mereka nggak bisa lagi ke sana pakai visa ziarah di musim haji. Iya. Baik, Ustaz. Silakan dilanjut dengan haji yang lain ya, untuk program yang lain. Baik, ya baik. Masih banyak penyampaiannya, Bu Diana. Jazakillah khairan katsira. Baik, sekarang kita akan membahas lagi ya beberapa model haji yang lain. Sebentar, Anda share dulu layarnya. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, eh, jadi cara haji itu ada 5 ya. Ada haji reguler. Ini adalah haji yang apa namanya antri ya sampai 30-an tahun ya. Kemudian ada haji plus. Ini adalah haji yang membayar lebih mahal dari haji reguler. Masa tunggunya lebih singkat ya, yaitu sekitar 5 sampai 7 tahun. Kemudian yang ketiga adalah haji furoda ya. Haji furoda ini adalah haji yang tidak dikelola oleh Kemenak ya. Jadi kalau dua yang pertama ini, haji reguler dan haji plus, ini dikelola oleh Kementerian Agama ya. Adapun haji furoda, kuotanya tidak mengambil dari kuota milik pemerintah Indonesia. Seperti tadi Bu Diana sebutkan bahwa kuota haji itu kan 10% dari jumlah muslimin di satu negara. Jadi karena di Indonesia ini jumlah kaum muslimin sekitar 221 jutaan, maka jatah hajinya adalah 221 ribu. Nah, haji furoda di luar itu, ya. Haji furoda jatahnya mengambil dari jatahnya Saudi, ya. Jadi nanti kita akan cerita sejarah bagaimana adanya haji furoda gitu ya. Ya, kemudian yang keempat adalah haji dakhili. Haji dakhili adalah haji untuk penduduk lokal Saudi atau warga negara lain yang punya iqomah atau kartu izin tinggal Saudi ya. Mungkin kalau di kita tuh istilahnya adalah kitas ya, kartu izin tinggal sementara. Jadi bagi warga Saudi dan juga warga non Saudi yang punya iqomah, mereka bisa ikut haji dakhili. Nah, dua yang kita sebutkan ya, furoda dan dakhili ini kalau kita miliki visanya nggak perlu antri ya. Nanti soal kita akan jelaskan lebih detail lagi bedanya apa furoda dengan dakhili dan yang lainnya. Yang kelima adalah haji visa ziarah ya, dan ini adalah yang bermasalah. Yang pada 2 tahun lalu 2023 dan 2024 ini menimbulkan banyak masalah sehingga di tahun 2025 ini ya pemerintah Saudi lebih ketat lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan, Anda mau tahu dulu nih, adakah jamaah di sini yang sudah haji?
Jamaah yang malam ini ikutan, oh ada yang sudah ya, Alhamdulillah ya. Ya kalau sudah haji berarti paling tidak sudah merasakan ya bagaimana haji itu ya. Dan buat yang belum ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mudahkan ya untuk bisa berhaji dan umroh. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, kita bahas dulu yang pertama adalah haji reguler ya. Haji reguler adalah haji yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan biaya yang relatif lebih terjangkau ya dibandingkan dengan haji plus ya. Program ini diatur langsung oleh Kemenak dan kuotanya telah ditentukan setiap tahun. Nah, ini yang kita biasa daftar ya. Jadi kita datang ke bank-bank syariah, kemudian kita store 25 juta, lalu kita dapat nomor porsi. Ini namanya haji reguler ya. Dan haji reguler ini kekurangannya adalah kalau sekarang adalah masa tunggunya. Jadi masa tunggunya itu sangat lama ya. Nanti insya Allah akan saya tampilkan data-datanya ya. Nah, ini adalah alur pendaftaran dari haji reguler ya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen dapat nomor porsi haji, itu caranya sangat mudah. Tinggal datang ke salah satu bank syariah, misalnya Bank BSI ya atau Bank Muamalat, kemudian bilang mau daftar haji, nanti tinggal menyetorkan uang 25 juta rupiah. Setelah itu ya nanti kita akan mendapatkan tanda bukti transfer ya dan buku tabungannya. Nah, berbekal itu ya, berbekal bukti setoran 25 juta dan juga buku tabungan umroh, kita datang ke Kemenak ya, kantor Kemenak sesuai dengan domisili yang ada di KTP kita. Misalnya kalau aneh orang Jakarta Barat gitu ya, KTP-nya, maka setelah aneh ke Bank Syariah, kemudian membayar 25 juta rupiah, aneh bawa dokumennya ke apa namanya ini. Ini gambarnya nggak muncul, apakah semuanya atau gimana? Soalnya ini di komen ada yang bilang nggak muncul. Oh muncul ya. Mungkin itu kayaknya di HP ya. Baik. Jadi setelah Bapak Ibu menyetor ke bank syariah, mendapatkan bukti setoran, kemudian mendapatkan buku tabungan, Bapak Ibu tinggal ke apa namanya? Tinggal ke Kemenak sesuai dengan domisili KTP ya. Misalnya kalau KTP-nya Jakarta Barat ya berarti kan langsung ke Kemenak Jakarta Barat. Kalau Jakarta Pusat ke Kemenak Jakarta Pusat. Nanti setelah proses di Kemenak itu kita akan dapat nomor porsi haji. Yang mana nomor porsi haji ini bisa kita cek ya. Jadi kalau kita udah punya nomor porsi haji ini, itu bisa kita cek kita berangkatnya kapan ya. Cuma memang ya untuk haji reguler ini apa namanya akan dapatnya lama sekali ya. Karena masa tunggunya tuh ada yang 20 tahun sampai 30 tahun. Oh, Afwan, mungkin karena aneh pakai share screen itu ya. Oke. Kalau gitu aneh ganti dulu ya sarannya. Harusnya kalau sekarang udah tampil ya slide dari aneh. Ya nggak, Bapak Ibu? Ya, ya, ya. Tadi aneh milih yang lain soalnya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini dia alurnya. Saya ulangi ya. Jadi kalau kita mau daftar haji reguler, caranya mudah. Tinggal ke bank syariah, apapun ya, misalnya BSI atau Muamalat yang besar ya. Kemudian menyetorkan 25 juta rupiah per orang. Kemudian setelah itu, ya Bapak Ibu akan mendapatkan bukti setoran dan juga tabungan. Berbekal itu Bapak Ibu tinggal ke Kemenak ya, sesuai dengan domisili di KTP ya. Nanti dari Kemenak kita akan mendapatkan nomor porsi haji ya. Nomor porsi itulah yang bisa kita cek terus di aplikasi apa namanya Kemenak ya. Cek antrian haji. Nah, cuma memang kalau untuk program yang ini masih tunggunya sangat lama Bapak Ibu ya. Adapun untuk pelunasannya itu dibayarkannya tergantung tahun keberangkatan ya. Jadi kalau misalnya kita daftar eh, bulan ini, kemudian berangkatnya kira-kira 30 tahun lagi, ya kita nggak tahu biayanya berapa. Cuma sebagai gambaran aja, ya, sebagai gambaran aja, biaya haji tahun 2024 ini seperti yang ada di layar ya.
Jadi di kisaran 50 jutaan. Artinya jamaah haji tinggal menambahkan eh, minus 25 juta dari DP yang di awal ya. Jadi kalau totalnya misalnya 50 juta ya berarti jamaah haji tinggal tambah 25 ya. Ada yang nambahnya sampai 30 juta Bapak Ibu ya. Jadi pelunasannya itu di tahun keberangkatan. Jadi DP-nya bulan ini nanti 30 tahun lagi berarti itu kan tahun berapa itu ya? 2054 gitu ya. Itu baru pelunasan ya. Jadi pelunasannya itu biaya totalnya kita nggak tahu sampai tahun keberangkatan. Nah, lanjutkan. Nah, ini saya lampirkan beberapa contoh ya, lama tunggu ya dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Kita lihat yang warna pink ya, seperti Sumatera Utara 20 tahun ya, Riau 26 tahun, Jambi 32 tahun, Jakarta 28 tahun, kemudian Banten 27 tahun, Jawa Tengah 32 tahun, Jogja 33 tahun, bahkan NTB ya 36 tahun. Ya, ini bisa kita lihat sendiri ya bagaimana memang haji di Indonesia, Masya Allah ya, minatnya sangat luar biasa, sampai-sampai kita harus antri puluhan tahun ya. Jadi memang kelebihan dari haji reguler yang paling jelas adalah harganya yang paling murah dibandingkan semua cara berhaji yang lain. Tapi kekurangannya yang paling jelas adalah masa tunggunya yang sangat lama ya. Masa tunggunya kalau kita lihat nih paling paling cepat 20 tahun ya. Di beberapa ada juga yang 16 tahun nih, seperti di Sulawesi Utara, di Gorontalo 17 tahun. Tapi kebanyakan provinsi Indonesia rata-rata di atas 20 tahun ya. Seperti misalnya kita warga Jabodetabek itu kira-kira 27 sampai 28 tahun. Ya. Ini dia kekurangan dari haji reguler ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas haji plus. Tadi sebenarnya Bu Diana sudah bahas ya tentang haji khusus ya atau dulu istilahnya ONH plus. Apa kelebihannya dibandingkan dengan haji reguler? Yang pertama adalah masa tunggunya ya. Masa tunggunya sekitar 5 sampai 9 tahun. Ya, lebih singkat ya dibandingkan dengan haji reguler yang masa tunggunya bisa mencapai 20 sampai 30 tahun. Kemudian kelebihan selanjutnya ya karena bayarnya juga lebih mahal gitu ya. Fasilitasnya lebih baik Bapak Ibu ya. Seperti misalnya hotelnya tentu yang lebih bagus ya. Kemudian tenda Arafahnya juga lebih bagus. Kemudian tenda di Mina juga lebih dekat ke Jamarot. Dan transportasi juga lebih modern. Dan ini juga tergantung dari travel yang kita pilih ya. Jadi memang tentang hotel dan sebagainya itu sangat bergantung dari travel yang kita pilih sama paketnya apa. Kemudian untuk yang ONH Plus ini dari sisi durasi lebih singkat ya. Dia hanya sekitar 19 sampai 26 hari. Sementara kalau reguler itu sampai 40 hari. Jadi memang ini jadi kelebihan lagi dari haji reguler ya. Ya. Jadi kelebihan lain dari haji reguler adalah dia sampai 40 hari. Ya, mungkin bagi sebagian orang ini kelebihan karena bisa puas hajinya ya sampai 40 hari. Tapi bagi sebagian yang lain yang sibuk gitu ya, ini bisa jadi terlalu lama cutinya gitu ya. Jadi kalau untuk yang haji plus itu hanya 19 sampai 26 hari. Nah, kita lanjutkan. Nah, adapun alurnya seperti ini ya. Jadi bedanya haji reguler sama haji plus, kalau haji reguler semuanya dikelola sama negara Bapak Ibu ya. Haji reguler itu semuanya dikelola sama negara. Makanya daftarnya ke bank syariah apapun. Jadi dari bank syariah langsung ke Kemenak. Tapi kalau haji plus apa namanya kuotanya kuota negara, tapi pelaksananya adalah PIHK. Ya. Jadi beda cara daftarnya. Kalau haji reguler itu ke bank syariah, langkah pertamanya. Kalau haji plus, langkah pertama adalah ke PIHK. Ya. Jadi Ustadz, apa Ustadz? ya, Eh, ada beberapa yang tidak bisa melihat slide-nya, Ustadz. Ada komen, banyak di komen yang tidak bisa melihat slide. Ini tadi saya sudah mematikan yang laptop saya, dan mungkin masih ada yang atas nama Wildan ya? oh kalau sekarang harusnya udah Bu, soalnya saya udah ganti ini ganti Sudah. mode share. Mungkin kalau itu kayaknya masalah internet aja.
Aman ke Bu? Oke, lanjutkan ya. Baik. Jadi alurnya beda ya kalau Haji Plus ini. Langkah pertama adalah ke PIHK-nya justru ya. Ke PIHK daftar, kemudian nanti di situ ada surat perjanjian dengan PIHK-nya, nanti dapat nomor registrasinya. Ya. Jadi itu bedanya di situ. Adapun sisanya kurang lebih sama. Nanti sama-sama akan dapat nomor porsi ya, nomor porsi yang itu bisa kita cek di sistem Kemenak ya. Ini yang kedua. Ini kan tadi udah dibahas panjang sama Bu Diana, jadi kita lanjut aja ke cara yang berikutnya, yaitu Haji Furoda ya. Haji Furoda ini ceritanya adalah dulu namanya Haji Mujamalah Bapak Ibu ya. Dulu namanya Haji Mujamalah. Mujamalah itu kalau dalam bahasa kita adalah basa-basi atau berbaik hati. Jadi dulunya sejarahnya itu setiap pangeran yang ada di Saudi itu dia punya jatah untuk membagikan visa haji ke kolega bisnisnya atau rekan bisnisnya. Makanya kalau dulu kita mendengar istilah haji furoda atau haji mujamalah, biasanya yang bisa mengeluarkan adalah orang-orang kedubes ya. Jadi dari pangeran ngasih ke kedubes-kedubes ya, kemudian sama orang kedubes baru didistribusikan lagi. Jadi aslinya dulu ini jatah pangeran ya, yang diberikan ke rekan kerjanya, rekan bisnisnya dan lain-lain. Tapi belakangan karena ternyata visa ini laku dijual, ya para pangeran itu akhirnya menjual ya visa mujamalah yang awalnya diberikan gratis ya untuk rekan kerja, mitra bisnis dan sebagainya, mulai dijual. Nah, beberapa tahun terakhir akhirnya eh, ada lagi istilahnya adalah haji furoda ya, visanya visa furoda. Sebetulnya kalau di visa nggak ada istilah visa mujamalah, visa furoda, visanya adalah visa haji. Cuma sekarang lebih profesional ya, lebih pasti ya, karena visa furoda ini dikelola oleh muasasah. Ya. Kalau dulu-dulu itu awal-awal munculnya, visa mujamalah itu tidak dikelola oleh perusahaan ya, makanya sangat tidak pasti ya. Makanya dulu-dulu yang berani travel yang berani jualan visa mujamalah atau visa furoda hanyalah travel-travel yang punya orang dalam bahasa kita ya. Tapi sekarang karena visa furoda ini sudah dikelola oleh syarikat-syarikat perusahaan-perusahaan yang ada di Saudi, maka dia lebih aman ya dan kuotanya lebih pasti. Apalagi kalau sekarang ya untuk visa furoda itu udah bisa isut sekitar bulan Ramadan ya. Jadi kalau kita daftar haji furoda itu insya Allah aman ya. Kalau sekarang kenapa? Karena sekarang banyak travel yang baru bayar itu baru bayar lunas kalau visanya sudah isut ya. Karena kalau visanya udah isut udah aman ya, tinggal berangkat aja ya. Jadi kalau dulu itu sangat gambling ya, benar-benar penuh dengan ketidakpastian. Visanya suka isut di akhir-akhir mendekati bulan Zulhijjah. Tapi kalau sekarang sudah rapi ya. Itu dimulai bulan Ramadan sudah mulai bisa diisut. Dan banyak travel-travel yang apa namanya supaya dipercaya oleh jamaah, mereka menetapkan kebijakan untuk pelunasannya setelah visanya isut ya. Jadi visanya udah diterima, nanti para jamaah bisa cek langsung di sistem nusuk Saudi. Jadi Saudi itu punya sistem untuk pengelolaan haji namanya nusuk. Itu bisa dicek ya. Dan jamaah bisa kalau memang sudah dicek kemudian betul ada nomor visanya, nah itu baru travel hajinya akan minta pelunasan ke jamaah ya. Nah, sini dijelaskan bahwa dalam program Haji Furoda, jamaah mendapatkan visa haji secara langsung ya dari pihak Arab Saudi sehingga tidak terdaftar dalam sistem kuota pemerintah Indonesia ya. Jadi kalau haji reguler sama haji plus ONH plus itu kuotanya kuota milik pemerintah RI. Tapi kalau haji Furoda itu kuotanya kuota Arab Saudi ya. Jadi pemerintah RI itu nggak punya akses ke situ. Makanya yang menjual adalah agen-agen travel ya yang memiliki hubungan langsung dengan pihak Arab Saudi. Pihak Arab Saudi sini yang dimaksud adalah
perusahaan-perusahaan sana. Nah, kelebihan dari haji furoda adalah tidak seperti haji reguler dan haji plus, haji furoda bisa langsung berangkat di tahun keberangkatan. Ya, jadi haji furoda itu, misalnya Bapak Ibu daftar bulan ini, ya, ini kan udah mau Januari 2025 ya, itu langsung berangkat langsung ya tahun ini ya. Jadi sekitar bulan Zulhijjah itu kan kira-kira bulan awal Juni ya, akhir Mei awal Juni ya, sekitar bulan Mei Juni itu bisa langsung berangkat. Ini kelebihan dari haji furoda ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau daftar haji dengan haji furoda, ya pastikan memilih memilih travel yang terpercaya ya, supaya tidak apa namanya, terhindar dari resiko adanya penipuan. Nah, makanya salah satu bentuk kehati-hatiannya adalah jangan mau daftar haji furoda yang sudah minta pelunasan di awal ya, jangan mau. Jadi kalau visanya adalah visa furoda, pastikan Bapak Ibu baru melunasi saat visanya sudah isut ya. Karena kunci dari haji furoda ini adalah visanya Bapak Ibu ya. Kalau yang dikelola negara kan aman ya. Insya Allah kalau emang sudah keluar pengumumannya dari Kemenak ya itu udah pasti berangkat. Nah, kalau haji furoda pasti berangkatnya itu tandanya adalah dengan kita sudah punya visa ya, seperti umroh ya. Bentuknya pun sama persis dengan visa umroh Bapak Ibu. Cuma nanti apa namanya? Tulisannya adalah Ta'syirah al-Hajj ya, visa haji seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara mendaftar haji furoda? Yang pertama adalah mencari travel yang resmi ya, yang menawarkan haji furoda. Nah, ini perlu dicatat Bapak Ibu. Jadi sekalipun haji furoda ini tidak dikelola oleh negara, tapi hanya travel yang punya izin PIHK lah yang boleh menawarkan haji dengan visa furoda. Ya. Kalau ada travel umroh yang baru punya izin umroh, belum punya izin haji itu nggak boleh ya menawarkan haji dengan haji furoda. Bagaimana dengan umroh bisa? Ya umroh bisa, alhamdulillah baru dapat izin umroh. Adapun izin hajinya sedang proses. Kemungkinan kita baru dapat izin hajinya itu kira-kira bulan Maret ya atau bulan April. Tapi alhamdulillah untuk travel Budiana Alizira Mulia Wisata sudah dapat izin hajinya. Jadi insya Allah nanti bisa ya kita menggunakan travel Al Hijrah Mulia Wisata untuk hajinya. Nah, ketika Bapak Ibu datang ke travelnya, maka Bapak Ibu harus tanya ya tentang programnya, biayanya, fasilitasnya. Karena untuk haji furoda ini nggak ada standar biayanya, Bapak Ibu ya. Kan kalau haji reguler itu ya kira-kira kisaran 50 jutaan. Kalau haji plus kisaran 150 sampai 200 juta tergantung nanti pilihan hotelnya. Tapi kalau haji furoda ini relatif ya, variatif ya, karena biayanya itu sangat bergantung pada hotelnya apa, pesawatnya apa, kemudian maktab ya di Arafahnya itu tendanya apakah tenda yang ekonomi atau tenda yang VIP, kemudian di Mina seberapa jauh dari Jamarot tempat lempar jumroh, itu sangat mempengaruhi ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu daftar ke mereka melakukan DP ya. Jadi ini sangat relatif ya, karena ini yang mengatur adalah travel masing-masing. Ya mungkin ada yang saya pernah lihat iklannya ada yang DP-nya itu 5.000 dolar gitu ya. Ada yang DP-nya 1.000, ada yang DP-nya 10 juta, ada yang DP 25 juta. Karena ini tergantung strategi marketing masing-masing. Ya. Nah nanti alurnya itu ya, jadi untuk isut visanya itu biasanya di bulan Ramadan Bapak Ibu. Jadi kalau tahun ini berarti kira-kira antara Februari dan Maret ya. Jadi kalau nggak Februari Maret ya itu mulai isut visanya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada rencana mau haji furoda supaya bisa langsung berangkat tahun 2025, itu pastikan ya Bapak Ibu tidak bayar lunas sampai ada kepastian visanya. Ya. Dan nanti kalau sudah biasanya travel-travel haji furoda itu setelah nanti visanya isut, baru nanti mereka akan bikin jadwal untuk manasiknya. Ya, biasanya ada beberapa pertemuan. Kalau umroh kan paling cuma satu dua pertemuan. Kalau haji biasanya banyak pertemuannya karena dia lebih kompleks ya daripada umroh. Ya, seperti itu.
Nah, adapun keberangkatannya juga beda-beda Bapak Ibu ya. Jadi karena yang mengelola ada travel, jadi dia mirip umroh jadinya. Mungkin ada travel yang dia paketnya 20 hari, ada yang 15 hari, ada yang 30 hari. Ya, tapi kayaknya kalau 40 hari nggak ada ya. Rata-rata tuh kalau Furoda tuh singkat dia. Ada yang cuma 14 hari ya. Rata-rata memang 20-an hari lah. 20 sampai 25 hari. Seperti itu. Berapa sih biaya haji Furoda? Nah, ini sebelah kiri saya kasih contoh iklan ya dari perusahaan besar pemasok visa. Jadi gini, karena Haji Furoda itu yang jual visanya adalah syarikat di Saudi, biasanya mereka perusahaan di Saudi itu akan kerjasama dengan perusahaan besar yang ada di Indonesia untuk menjual visa plus masyair ya. Jadi ada istilah visa, ada istilah masyair. Masyair itu adalah paket tenda di Arafah, Mina, Muzdalifah. Jadi itu satu paket. Nah, ini yang saya dapat ya. Jadi ada yang jualan 8.000, ada yang jual 8.500. Ini berapa nih kalau di rupiah Bapak Ibu? 8.000, 8.500 berapa kira-kira? Ada yang bisa ngitung? 8.500 dolar itu berapa? 132 Ustaz. Iya, 132 apa ya? 132 juta. 135, Iya, 137 sekitar tergantung kurs lah ya. 16.500. Betul. Ya, karena visanya aja ya. Tahun lalu teman saya ada yang dia berangkat haji furoda sendirian ya, solo traveler, nggak ikut travel mana-mana karena dia punya teman yang jualan visa. Itu dia bayar 6.000 rial ya. 6.000 rial, afwan. 6.000 dolar ya. Visanya aja. Jadi dia nggak pesan tenda Arafah segala macam itu 6.000 dolar ya. Jadi memang untuk masyair tuh ya kira-kira 2.500 dolar ya, seperti itu. Jadi memang biaya modalnya kalau Anda katakan itu segini Bapak Ibu. Jadi sekurang-kurangnya Haji Furoda itu modalnya segini. Karena harga publish ya di hampir semua yang jual visa sama masyair itu seperti ini. Ya makin banyak makin murah gitu ya. Tapi kita ambil eh, contohnya satu bis lah ya 45 sampai 50 peks itu mereka jual di harga 8.500. Ini kalau dirupiahkan sekitar 137 juta ya, 137 juta. Artinya kalau ada yang nawarin Haji Furoda di bawah itu 137 juta, nah ini perlu dicurigai, perlu diwaspadai ya. Karena visa tok aja, visa doang ya itu sekitar 6.000 dolar. Kalau 6.000 dolar berapa Bapak Ibu? Coba kita lihat 6.000 dolar. 6.000 USD. 97 ya, 99. 99 lah ya. Nah, 99 jutaan. Itu biaya minimal buat visanya doang. Jadi visanya itu cuma apa 90 100 juta lah anggap ya, 100 jutaan ya. Jadi kalau ada orang jualan haji furoda di bawah 100 juta itu dapat dipastikan menipu ya. Karena visanya aja 6.000 ya. Anggap dia dapat dari tangan ke satu harganya cuma 5.000 karena saya pernah dengar ada juga yang jual visa furoda itu 5.000 dolar gitu ya. 5.000 juga kan nggak segitu juga gitu ya. 5.000 dolar itu kira-kira 80 jutaan ya. Jadi patokan kita adalah di sini ya. Jadi kalau pizza semurah-murah itu 5.000 dolar ya. Cuma jarang yang jual segitu. Rata-rata kalau pizza doang 6.000 dolar ya. Nah, harga yang tercantum sini adalah pizza plus masyair seperti di sini ya. Jadi pizza, kemudian masyair itu maksudnya Arafah, Muzdalifah, Mina, udah termasuk hotel di Makkah, termasuk juga hotel transit di Makkah dan Madinah ya. Udah sama makan. Kemudian ini harga segini kalau dia di zonanya zona D ya. Jadi di Eropa itu ada zona namanya zona D. Ini sekitar 1,5 kilo ya dari Jamarot Minanya. Ini ekonomi ya. Kalau private tentu lebih mahal dari ini. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ngelihat iklan Haji Furoda paling mahal berapa? Coba jawab di kolom chat. Pernah nggak ngelihat iklan Furoda 25.000 dolar ya? Itu berapa tuh 25.000 dolar? Kita hitung. 25.000 dolar itu 412 Ustaz.
Ya, 400 jutaan ya, ada yang 400 dan 500 ya. Nah, itu bisa jadi karena maktabnya adalah VIP, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi harga segini itu karena maktabnya ekonomis ya. Maktabnya ekonomis. Tapi ini aja udah bagus ya, maksudnya sudah nyaman untuk haji dan cenderung lebih bagus daripada fasilitas haji reguler ya. Untuk yang maktab di zona D ekonomi. Nah, biaya haji furoda itu sangat ditentukan dengan pesawatnya apa ya. Bisa jadi kalau yang sampai 500 juta itu pesawatnya pasti Saudia gitu ya, yang direct. Kemudian hotel Mekahnya bintang 5 pasti itu. Entah itu Darut Tauhid, Pullman, Swiss Bell, dan lain-lain. Hotel Madinah juga sama bintang 5 ya, Movenpick dan sebagainya. Kemudian kalau yang mahal banget tuh pasti tenda Arafahnya yang bukan hanya apa kasur biasa, tapi jang gitu ya. Kemudian yang di Minanya dia juga VIP ya. Jarak ke Jamarot juga sangat dekat ya. Biasanya makin mahal, dia makin dekat dengan Jamarot ya. Bahkan ada yang cuma 200-300 meter gitu ya. Jadi memang untuk Haji Furoda ini paling variatif harganya karena ini, karena dikelola penuh oleh travel. Negara itu sama sekali nggak ikutan di sini. Negara tuh hanya membuat sistemnya, Siskohat namanya. Jadi sekalipun jamaah berangkatnya lewat travel, tapi nanti mereka harus punya yang namanya kan kalau umroh itu Sisko patuh ya, kalau haji namanya Siskohat. Ini dia ya. Jadi besarnya biaya haji Furoda itu sangat ditentukan dengan pilihan pesawatnya, hotel bintang berapa di Mekah Madinah, kemudian fasilitas di Arafah Mina Muzdalifah apakah yang ekonomi, ekonomi pun bertingkat-tingkat. VIP pun sama bertingkat-tingkat ya. Itu dia ya tentang haji Furoda. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh ya, ini screenshot dari Google, itu bisa dilihat ya. Ada yang jual 25.000, 19.000, ya. Paling murah 16.500 tuh. Ya, 16.500. Ada nggak yang lebih murah dari itu? Oh, ada juga tuh ya yang 15.500 ya kuat. Ada yang 20.000 dan sebagainya. Ini aneh googling ya di Google gambar seperti ini. Berarti ini paling murah 15.500. Berapa tuh? Kita hitung ya. 15.500 USD to IDR. Nah, 250 juta ya. Jadi dari brosur yang pernah beredar, yang pernah kita lihat, itu paling murah 250 juta. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Anda ambil contoh legenda Haji Furoda ya, kurang lebih seperti ini. Ya, sebenarnya contoh ini Anda ambil dari paket yang nantinya kita mau jual juga ya. Jadi kurang lebih kalau Bapak Ibu mau daftar nanti di Travel Al Hijrah ya atau Umroh Bisa ini kurang lebih seperti ini untuk itinerary-nya. Ya. Jadi nanti ada manasik di bandara biasanya. Kemudian pilihan pesawatnya ya kalau mau murah ya pakai pesawat yang ekonomis ya kayak sekarang kan ada yang konusuk kayak Scoot, AirAsia atau Indigo gitu ya. Kalau agak mahalan dikit ya seperti Qatar, Etihad, Emirates. Yang paling mahal ya Garuda sama Saudia ya. Itu harga-harga pesawat. Nah, kemudian biasanya untuk ke Mekah dulu ya. Jadi Mekah dulu. Nanti di tanggal 8 Zulhijjah, Tarwiyah ya. Tarwiyah berarti ke Mina ya. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah ke Arafah, 10 Zulhijjah ini kan berpindah dari Arafah ke Muzdalifah lalu ke Mina. Lalu pada tanggal 11, 12, 13 ini menghabiskan waktu di Mina dalam rangka Jamarot. Ya setelah itu baru ke Madinah. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya itinerary dari Haji Furoda. Ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang Haji Dakhili. Nah, ini contoh ya. Jadi ini semua jamaah haji tahun ini dikasih kartu seperti ini, kartu nusuk namanya. Karena berbekal dari pengalaman tahun lalu ya 2023 banyak orang dengan visa ziarah masuk ke dalam Arafah dengan bebas sehingga pada akhirnya banyak mengakibatkan korban dari yang haji resmi akhirnya malah nggak dapat tenda, kehabisan makan dan sebagainya.
Nah, tahun 2024 ini sebagai langkah evaluasi dari tahun 2023, pemerintah Saudi itu lebih ketat lagi. Jadi pakai nusuk card. Ini kalau di-scan langsung ketahuan ya. Jadi harus pakai ini. Apalagi tahun ini 2025 ini lebih ketat lagi Bapak Ibu. Karena tahun 2024 aja itu banyak kasus jamaah yang meninggal dunia. Dan kalau nggak salah ada 1.500 ya tahun ini yang meninggal. Dan mayoritasnya itu yang meninggal adalah eh, para pemegang visa ziarah. Artinya haji-haji ilegal. Ya. Jadi mereka kelelahan, kepanasan, nggak punya tenda, nggak makan, dan sebagainya. Makanya tahun ini sebagian tadi dijelaskan oleh Bu Diana, karena memang pelaku haji ilegal dengan visa ziarah itu paling banyak dari Mesir. Makanya kemarin saya baca berita pemerintah Saudi dan pemerintah Mesir sepakat untuk menyetop visa ziarah ya sampai nanti setelah hajian. Jadi nggak ada lagi tuh orang Mesir yang bisa berangkat ke sana untuk haji dengan visa ziarah. Karena kalau visa umroh udah otomatis nggak bisa. Ya termasuk itu yang kena dampak ya. Jadi ya, baru aja ada edaran. Kalau dulu-dulu kan visa umroh, orang dengan visa umroh itu bisa masuk paling lambat sampai tanggal 30 Zulhijjah masih bisa ya. Atau paling mentok 25 lah. Tahun 2024 ini, 25 Zulhijjah, 25 Syawal ya, Afat. 25 Syawal masih bisa masuk. Tapi apa namanya? Tahun ini jamaah umroh aja itu hanya boleh masuk paling telat tanggal 15 Syawal ya. Kita lihat bagaimana pemerintah Saudi nggak mau lagi terjadi kekacauan haji ya. Jadi sampai umroh pun sekarang apa namanya hanya sampai tanggal 15 Syawal aja ya. Nah, ya ini contoh apa namanya nusuk card ya untuk pemilik iqamah. Apa sih haji dahili? Haji dahili adalah haji dalam negeri yang diperuntukkan untuk warga negara Saudi atau warga non Saudi tapi punya iqamah Saudi ya. Iqamah itu kalau bahasa kita kayak kitas ya, kartu izin tinggal sementara ya. Mungkin akan ada yang bertanya, gimana cara dapat iqomah? Ya caranya kita kerja di sana ya. Kerja di sana, dapat kafil atau majikan orang Saudi, lalu kita kerja sama mereka. Nah itu ya orang yang punya iqomah bisa langsung haji tahun itu juga. Jadi kalau misalnya kita dapat iqomah nih bulan Januari 2025, maka bisa langsung haji tahun 2025. Dan jangan dikira kalau orang Saudi itu bisa haji tiap tahun ya. Jadi orang Saudi termasuk ekspatriat pemegang iqomah itu hanya boleh berhaji 5 tahun sekali, Bapak Ibu ya. Jadi nggak tiap tahun juga bisa haji. Nah, kelebihan dari haji dahili adalah fasilitasnya tuh sangat mewah ya. Jadi bayarnya murah karena mereka udah ada di Saudi kan nggak ada lagi biaya tiket ya. Jadi mereka tuh cukup bayar 6.000 sampai 12.000 rial. Paling mahalnya itu 12.000 rial. 12.000 rial itu berapa, Bapak Ibu? Berapa? 12.000 rial? Ada yang bisa ngitung? 48 juta, 54 juta. Ya kurang lebih 50-an juta lah ya. Jadi mereka hanya dengan bayar 50 juta, tapi fasilitasnya jauh lebih mewah dari yang bayarnya 500 juta. Jadi Haji Furoda yang bayarnya 500 juta, yang Arafahnya VIP, itu tetap aja lebih VIP yang Haji Dakhili ya, karena wajar lah ya. Ini kan prioritas pemerintah Saudi untuk warganya ya. Jadi mereka bayarnya cuma segini ya, 6.000 dolar, 6.000 rial kan sekitar 26 jutaan ya, sampai 30 juta, itu yang ekonomisnya. Yang tendanya biasa ekonomi. Nah, yang 12.000 itu yang VIP-nya. Nanti insya Allah habis ini Anda tunjukin fasilitas haji Dakhli seperti apa. Ya, cuma memang alur haji Dakhli ini kita nggak bisa daftar kecuali kita punya iqomah ya. Kecuali kita punya iqomah. Jadi kalau kita udah punya iqomah, itu bisa langsung daftar sendiri di Nusuk. Ini Anda tunjukin ya, contoh aplikasi Nusuk. Anda punya tahun ini Anda pengalaman daftar sendiri ya. Jadi Anda punya iqomah, Anda buka website Nusuk Saudi, tinggal daftar lalu pilih paketnya sama pilih vendornya, perusahaannya. Kemudian nanti di hari apa setelah kita pilih kita bayar ke rekening resmi negara Saudi, nanti kita dapat ini nih. Jadi kalau sudah apa namanya terkonfirmasi pembayarannya, kita langsung dapat
semacam apa ya? Izin haji lah. Ini untuk menunjukkan bahwa kita sudah sah sebagai jamaah haji. Tinggal nanti di hari yang ditentukan oleh perusahaan vendor yang kita pilih, kita kumpul ya. Kalau pengalaman Anda kemarin tanggal 7 Zulhijjah kumpul di Mekah ya. Lalu kemudian nanti naik bis dibawa masuk ke Arafah pada mulai tanggal 7 Zulhijjah. Nah, sayangnya kita melihat banyak teman-teman travel Indonesia tuh banyak juga yang nawarin haji dakhili ya. Ini harus hati-hati Bapak Ibu ya. Pertama, haji dakhili ini dia eh, sama sekali tidak diatur oleh Kemenak ya. Ya, kalau haji furoda kan sekalipun eh, pengelolanya adalah Travel Indonesia, tapi dia tetap harus melaporkan datanya ke Kemenak. Tapi kalau haji dahili nggak bisa, karena haji dahili ini murni jatah pemerintah Saudi. Makanya pengawasannya hanya dari Saudi. Dan kalau antum berminat mau haji dakhili, ya antum harus punya iqomah ya. Dan iqomah ini ya kalau bayar banyak orang yang jual iqomah ya. Jadi jasa mendapatkan iqomah Saudi itu sekitar 150 juta ya. 150 juta berlaku 1 tahun. Cuma memang kelebihannya kita dapat iqomah, kita langsung bisa daftar untuk haji tahun itu juga ya. Nah, kalau ada yang menawarkan haji dakhili, resikonya tinggi. Resikonya apa? Gini, kan iqomah itu berarti kita sebagai TKI, tenaga kerja Indonesia ya. Nanti kita masuk ke sana membawa visa kerja. Jadi biasanya kalau haji iqomah pasti ke sananya minimal 2 kali. Ya, ke Saudinya minimal 2 kali. Pertama, umroh sekaligus nerbitin iqomah, ya, kitas. Kemudian kalau dapat iqomah, kita pulang dulu ke Indonesia. Ya. Nah, ketika kita pulang, orang yang punya iqomah, ketika pulang dia harus punya izin, namanya izin khuruj audah. Ya, ta'syirah khuruj audah. Izin untuk keluar masuk Saudi. Karena kalau udah punya iqomah, taunya pemerintah Saudi, ya kita akan menetap di sana. Kalau kita mau pulang pergi, kita harus punya visa khuruj audah, visa pulang pergi. Kalau nggak punya itu, kita nggak bisa pulang lagi. Ya. Nah, travel-travel yang jual visa iqomah kayak gitu. Dia akan memberakankan yang pertama untuk ngurus iqomahnya, udah dapat iqomahnya, kemudian pulang. Nanti musim haji baru ke sana lagi. Nanti selesai musim haji, itu akan diurus nihai namanya. Jadi, iqomah ini kan akan berlaku terus sampai ditutup ya oleh majikannya, oleh kafilnya. Nah, kita harus waspada karena kalau kita dapat majikan yang rese, Fon ya bahasanya seperti itu, yang nggak baik ya, itu bisa aja namanya balak huruf ya. Jadi dianggap kita ini TKI kaburan. Kalau udah dianggap TKI kaburan, itu ketika pulang nanti kita yang ada di deportasi ya. Dan parahnya kalau kita kena ya balak huruf ya, kena deportasi itu nggak boleh masuk Saudi 10 tahun. Ya. Jadi pastikan, ya saya sih nggak menyarankan antum untuk haji dengan cara dakhili kecuali kalau memang antum memang kerjaannya di dunia haji dan umroh, ya, yang memang kerja di sana. Jadi paham seluk beluk orangnya. Karena resikonya tadi kalau misalnya dapat kafil yang nggak baik, kemudian kita dianggap TKI kaburan, yang ada kita nggak boleh ke sana selama 10 tahun, ya. Umroh nggak bisa, haji nggak bisa, ya. Jadi pastikan kalaupun misalnya antum qadarullah udah mendaftar dan itu adalah visa dakhili ya haji dakhili koma ya pastikan ke travelnya bahwa syarikahnya itu adalah syarikah yang benar yang tidak bermasalah ya seperti itu. Nah kalau haji dakhili ini memang dia bayar 6.000 sampai 12.000 real tadi dia hanya untuk dari tanggal 7 Zulhijjah sampai tanggal 13 ya singkat banget memang. Ya karena kan itu untuk warga lokal, jadi nggak perlu ada ke, ke Mekah lagi, ke Madinah lagi gitu ya. Seperti itu. Nah ini Ane akan tampilkan beberapa rekaman video yang tahun ini Ane rekam ya. Sebentar, ini gimana cara playnya ya? Kok nggak ada ya?
Bapak Ibu ada yang tahu caranya? Coba apa? Naik kelas dulu deh. Oh ini ada ya. Apakah jelas videonya Bapak Ibu? Jelas ya? Videonya jelas nggak yang tadi Anda share? Iya, jelas gambarnya ya. Iya nggak apa-apa nggak ada suara ya, karena suaranya ya suara ini aja. Jadi video yang pertama ini adalah tenda di Mina ya. Jadi kalau jamaah VIP sekalipun itu tendanya tenda yang kayak dari apa tuh namanya? Pokoknya nggak permanen lah. Tapi kalau Haji Dakhili dia bangunannya bangunan permanen dan kasurnya spring bed ya, Masya Allah. Nih, aneh putar lagi sekali lagi. Oh, Taib, kalau emang nggak gerak, berarti aneh ini aja deh. Aneh share yang ininya aja deh, videonya langsung ya, biar lebih jelas nih. Sebentar, aneh share dulu. Stop share. Aneh akan share dari ininya langsung, videonya langsung. Katanya taruh mana ya? Oh, ini dia. Taib, ini aneh share bentar. Ya, ini aneh share ya. Hmm. Oh, ini ada yang nanya, yang di video berapa real? Ini yang VIP ya? Ini yang VIP. Jadi VIP itu ada dua, ada VIP kelas satu, ada VIP kelas bisnis. Ini VIP yang kelas biasa, bayarnya 10.000 real ya. Bayar 10.000 real yang ini. Ada lagi yang 12.000 real, nggak tahu aneh bedanya apa. Kayaknya kurang lebih sama. Ini tenda di Mina ya. Kita lihat fasilitas lainnya, misalnya di coba saya lihat. Kita lihat dulu. Ini kita akan lihat tenda Arafahnya, Masya Allah ya. Nanti bisa dibandingkan dengan yang VIP ya. Nah, ini adalah tenda di Arafah. Jadi luar biasa sekali ya. Ada sofa bednya. Kemudian mungkin pengen tahu ada ini fasilitas makanan minumnya ya. Nah, ini makannya ya, Masya Allah. Kemudian yang nggak kalah menarik tuh dari fasilitas Haji Dakil itu adalah minumannya. Ini Masya Allah. Nah, ini dia. Bisa dilihat. Nah, itu dia kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang luar biasa pelayanannya untuk haji lokal ya. Baik. Terakhir kita akan bahas tentang haji visa ziarah Bapak Ibu ya.
Nah, dari 5 cara yang udah kita bahas tadi, yang kelima ini adalah yang ilegal, Bapak Ibu ya. Ya, jadi haji dengan visa selain visa haji itu adalah ilegal, baik menurut Undang-Undang Indonesia maupun Undang-Undang Arab Saudi ya. Dan tahun ini ya, 2024 ya, haji kemarin, aneh menjadi saksi bagaimana pengawasannya itu sangat ketat ya. Jadi waktu tahun ini tuh aneh berangkat naik kereta ya. Itu di kereta sampai disisir ya. Nah, itu kedapatan ada beberapa orang Mesir yang tidak bisa menunjukkan visa hajinya. Mereka malah nunjukin visa ziarah, akhirnya dibawa sama tentara. Ya. Sebetulnya kebijakan Saudi itu kalau ada yang penyalahgunaan visa ziarah seperti ini, mereka deportasi. Tapi karena qadarullah yang melanggar sangat banyak, akhirnya nggak dideportasi. Karena kalau puluhan ribu orang dideportasi, ya tekor ya pemerintah Saudi. Karena pemerintah Saudi itu kalau deportasi biayanya dari mereka. Jadi yang terjadi tahun ini adalah yang saya dengar dari teman-teman saya yang mereka ada bermain di situ, itu akhirnya dibawa keluar ke Jeddah ya. Jadi bis yang mengangkut para jamaah visa ziarah itu dibawa ke Jeddah, diturunin di sana ya. Jadi nggak di penjara dan deportasi. Ya, kalau sedikit pelakunya mungkin akan dipenjara dan deportasi, tapi karena terlalu banyak, akhirnya mereka nggak bisa ya dibuang di Jeddah ya. Jadi kalau ada yang masih ada yang berani jualan visa ziarah tahun ini, maka pastikan itu adalah ilegal dan semuanya adalah palsu ya. Jadi saya melihat sendiri bagaimana jamaah-jamaah visa ziarah itu mereka punya gelang palsu Bapak Ibu ya. Nusuknya pun punya mereka, tapi kalau di-scan data orang lain ya. Jadi nggak ada ceritanya orang haji dengan visa ziarah ini pasti ilegal ya. Jadi pastikan hindari kalau ada yang menawarkan visa ziarah. Karena cerita tahun itu benar-benar sangat menyedihkan. Saya jadi saksi mata ya, termasuk ada jamaah yang cerita bagaimana dia ketika haji dengan visa ziarah kemarin, itu ketika mikot mereka nggak berani pakai kain ihram. Akhirnya mereka milih buat bayar dam, melewati mikot tapi pakai baju biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di hotel mereka nggak boleh keluar masjid, bahkan mereka sampai nggak boleh sholat Jumat. Tuh, waliyadzubillah ya. Jadi mereka di kamar aja. Itu pun di kamar hotel, kalau lagi ada pemeriksaan polisi itu pintu dikunci, listrik dimatikan supaya terlihat tidak ada orang di dalam. Ya, bahkan banyak juga ya pelaku visa ziarah yang karena mereka nggak bisa masuk Arafah dari zuhur sampai maghrib, mereka baru bisa masuknya itu setelah maghrib. Ya, jadi ini kan apa namanya banyak sekali pelanggaran-pelanggarannya ya terhadap rukun dan kewajiban haji. Makanya kalau ada yang menawarkan haji dengan visa ziarah, hindari. Nah, ini saya mengambil tangkapan layar dari Google ya, bagaimana banyak tahun ini ya jamaah Indonesia yang ditahan ya karena tidak bisa menunjukkan visa ziarah seperti itu. Iya, jadi itu dia ya 5 cara berhaji. Dua di antaranya dikelola langsung oleh negara ya. Yang pertama adalah haji reguler. Haji reguler ini full dikelola oleh negara. Yang kedua adalah ONH Plus. Nah, ONH Plus ini kuotanya kuota negara, tapi pelaksananya dibantu oleh travel PIHK. Nah, yang ketiga adalah haji visa furoda. Ini kuotanya bukan kuota negara Indonesia, tapi kuota Saudi. Tapi pelaksananya adalah travel Indonesia dengan pengawasan dari Kemenak ya. Jadi sekalipun pelaksananya adalah travel-travel PHK, tapi tetap mereka melaporkan. Tapi sifatnya hanya melaporkan aja. Adapun penanganan di sana itu semuanya dilakukan oleh apa namanya travel PHK-nya. Nah yang keempat namanya Haji Dakhili itu full Saudi yang kelola ya. Travel-travel itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi travel itu biasanya kalau ada yang jualan visa iqomah, ya dia tugasnya menerbitkan iqomah. Terbitin iqomah, kemudian daftarin di apa namanya di nusuknya, ya.
Nah, yang kelima, haji dengan visa ziarah. Nah, ini yang ilegal. Saya nggak menyarankan. Ya, jauhilah cara haji seperti ini. Tayyib, ya. Itu dia 5 cara berhaji. Ada yang mau bertanya barangkali? Silahkan di kolom chat. Atau kalau mau nanya langsung, apa namanya? Kalau mau nanya langsung, angkat tangan aja. Nanti Anda nyalakan mic. Mungkin Anda jawabnya yang dicacat dulu ya. Haji dengan biasa ziarah haram dong Ustaz. Katanya hajinya sah karena dari Eropa. Kalau kita pertanyaannya adalah apakah sah atau enggak, jawabannya sah ya. Karena kalau ada orang yang berhaji dengan uang hasil mencuri aja, itu kata para ulama hajinya sah. Cuma ya pertanyaan apakah hajinya berpahala? Nah itu pembahasan yang lain. Begitupun dengan haji dengan visa ziarah ya. Kalau tanyanya apakah sah, jawabannya sah. Tapi apakah berpahala? Nah itu perlu fihi nadhar ya. Di dalam itu perlu diperhatikan lagi ya. Pak Fajar mengatakan sudah banyak yang menawarkan visa haji dakhili secara hukum agama bagaimana Ustaz? Apakah termasuk mengelabui? Ya, ya iya ya. Jadi tadi saya jelaskan ya bahwa haji dakhili itu kan untuk warga negara Saudi atau ekspatriat yang bekerja di sana. Artinya harusnya ya pemilik iqamah itu buat orang yang memang kerja ya, yang memang kerja. Kalau kita punya iqamah hanya untuk berhaji, berarti kan ini namanya menyalahgunakan iqamah untuk tujuan lain. Dan yang saya khawatirkan adalah kalau terlalu banyak travel yang menawarkan haji dengan iqamah, saya khawatir ke depannya itu Saudi akan lebih ketat lagi, terutama dalam menerbitkan iqamah. Kasihan nanti teman-teman yang TKI yang benar-benar pengen kerja ya. Jadi ntar malah jadi makin repot ya kalau mau kerja di Saudi. Jadi hindari. Kecuali kalau memang apa namanya kita bercimpung di dunia umroh dan haji yang kerjanya di sana, itu ya silakan ya. Kalau untuk pribadi ya silakan lah. Untuk penggunaan pribadi silakan. Tapi untuk dijual lah itu eh, semoga travel-travel haji itu bisa berpikir berulang kali. Bagaimana dengan haji dengan visa multiple sama aja ya? Jadi visa ziarah itu maksudnya adalah visa multiple ya. Kan ziarah itu ada ziarah single, ada yang multiple gitu ya. Ada ziarah yang sekali datang hangus, visanya ada ziarah yang multiple. Jadi sama semuanya ya. Wah ini banyak nih yang nanya haji dengan al-hijrah. Slide terakhir, Ane akan sebutkan harganya insya Allah. Ya. Dan ini pertanyaan menarik, bagaimana dengan badal haji? Nah, badal haji, ah, karena kita udah tahu tadi standar harganya, anggap pelaku badal haji adalah orang yang tinggal di Saudi. Artinya untuk bisa haji, dia paling murah bayar 6.000 real, 24 juta. Ya, 24 sampai 28 juta. Jadi kalau ada yang nawarin badal haji 10 juta, nah ini perlu dipertanyakan. Modal dia buat masuk Arafah aja tuh 24 juta. Makanya beberapa teman saya yang amanah insya Allah, itu rata-rata mereka mintanya 40 sampai 50 juta untuk badal haji ya. Karena modal masuk Arafahnya aja segitu. Atau biasanya kalau dia ngasih harga murah, itu paling murah 25-30 juta. Karena dia petugas haji ya. Petugas haji, jadi dia nggak perlu bayar lagi visanya. Kemudian dia bisa ngasih harga murah ya. Tapi kalau terlalu murah kayak 10 juta, 5 juta, itu badal haji ya ini nggak masuk akal. Pak Desnial berkata, visa dahili dibawakan iqamah, tapi kita bukan pekerja di Saudi, berarti ada unsur bohongnya ya. Betul. Kalau nggak benar-benar kerja di sana ya ada unsur bohongnya. Ya, seperti itu. Tapi ini ada yang mau nanya langsung ya Pak Faris ya. Aneh nyalakan dulu. Silakan Pak Faris. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin mau mengapresiasi jazakumullah khairan buat Encang dan juga Bu Diana atas penjelasannya terkait haji ini ya, di mana salah satu rukun Islam kita dan juga terutama buat kami-kami yang belum haji. Mungkin pertanyaannya lebih ke arah ini, Ustaz, kalau umroh memang ada ketentuan biaya
minimumnya 23 juta ya, Cang. Nah, kalau haji ini nanti untuk yang haji furoda, apakah memang ada ketentuan juga mungkin meskipun tadi disebutin sama Cang secara implisit itu nggak ada biayanya, tapi untuk minimumnya kan sekitar 8.500 gitu ya yang tadi mungkin. Nah, Betul. mungkin juga sekalian kalau paketnya umroh bisa nanti mungkin mengingat tadi timelinenya Encang itu baru Maret atau April, apakah akan join atau bareng kayak sama Al Hijrahnya Bu Diana gitu ya. Kami juga pernah eh, sama Encang sama Bu Diana juga di Al Hijrah waktu umroh gitu. Oh Paling itu ya. aja sih. Terima kasih. Iya. Iya, jadi kalau umroh tuh betul. Kalau umroh tuh memang dia ada standar yang ditetapkan oleh Kemenak gitu ya. 23 juta, nggak boleh lebih murah dari itu. Tapi kalau untuk haji, khusus haji furoda, itu memang dari Kemenak nggak ada standar minimal ya. Tapi kita bisa melihat dari sisi bisnisnya ya. Seperti tadi yang saya jelaskan, visanya aja, kalau ada orang yang jual visanya itu paling murah tuh 5.000 dolar ya. Jadi kita udah hitung 5.000 dolar itu sekarang sekitar 80 juta ya. Itu paling murah, tapi jarang banget. Jarang sekali ada yang mau jual visa haji 5.000 dolar ya. Rata-rata itu 6.000, 6.500. Artinya untuk visanya doang tuh 100 juta ya. Untuk masyair itu variatif memang. Dia memang ada yang karena logikanya gini, haji dakhili aja untuk bisa dapat fasilitas yang paling murah itu sekitar 6.000 real ya atau 25 juta ya. Jadi kira-kira modal dasar haji itu ya sekitar 125 juta ya Bapak Ibu ya. Jadi aturannya nggak ada, tapi dari sisi bisnisnya kita bisa ngitung bahwa sekurang-kurangnya modalnya itu 125 juta ya. Seperti itu. Adapun yang kedua, bagaimana teksnya nanti kalau mau bisa melaksanakan haji? Ya teknisnya ya kan karena memang ada peraturan pemerintah ya bahwa sekalipun hajinya furoda tetap aja dia harus punya PHK. Jadi Umroh bisa kerjasama lagi dengan Al Hijrah untuk membuat paket haji furoda insya Allah. Harganya berapa? Slide terakhir ya. Insya Allah terjangkau ya, terjangkau. Kita eh, seperti yang saya ini bilang ya, kalau Umroh bisa itu yang penting ada lebihnya buat operasional, cukup insya Allah. Apakah ada rekamannya? Ada ya, nanti insya Allah nih share di grup rekamannya. Kalau haji plus itu pelunasannya apakah saya dipastikan untuk keberangkatannya? Ya sama ya. Jadi haji reguler dan haji plus itu pelunasannya di tahun keberangkatan ya. Jadi kalau sudah ada pengumuman Bapak Ibu apa berangkat tahun ini, nah itu nanti akan ada surat edaran lagi isinya adalah jumlah yang harus dilunasi ya. Itu tinggal dilunasi aja. Bagaimana Abu Nawfal bertanya bagaimana cara mengecek jika tiap yang jualan foto bukan penipu? Karena ada teman tahun ini daftar foto dikasih jutaan, tapi sampai di Saudi ternyata dibuka bisa ziarah. Nah, ini berarti teman antum salah besar ini, ya. Teman antum salah besar. Kenapa? Karena ketika antum terbang, antum udah bawa visa, ya. Harusnya dibaca itu visanya apa, ya. Kalau tulisannya visa ziarah, harusnya jangan mau berangkat, ya. Jadi visanya tulisannya harus ta'syiratul hajj. Makanya bagaimana cara menghindari penipuannya? Kan yang dibilang ya. Jadi untuk Furoda itu bulan Ramadan udah bisa isut ya. Jadi tanya tuh, kan mereka akan nagih kantum tuh. Ya. Sekarang tuh makanya karena banyak yang nipu seperti itu, hampir semua travel itu kebijakannya seperti itu. DP dulu sekian juta ya, mulai dari 25 juta, ada yang 1.000 dolar ya, ada yang 2.000 dan sebagainya, bahkan ada yang 5.000 juga ya. Biasanya yang VIP itu minta DP-nya 5.000 ya. Nah, kan nanti dia akan nagih ke antum kalau visanya udah isut. Nah, visanya udah isut, cek di nusuk bener nggak. Jadi sekarang tuh udah serba digital. Alhamdulillah dengan perkembangan teknologi kita bisa memastikan itu. Jadi harusnya nggak ada lagi yang bisa ditipu. Nah, teman antum nih, Abu Nafal yang bertanya ini ditipu karena jadi teman antum ini nggak paham kalau ternyata visa itu bisa dicek ya, atau bisa jadi travelnya menyembunyikan visanya. Jadi pokoknya ya kayak orang umroh gitu ya. Tahu-tahu disuruh kumpul di bandara pun tahu-tahu dia dapat boarding pass ya, nanti visanya yang megang pembimbingnya,
Padahal visanya kalau diminta itu tulisannya ziarah atau bisnis. Jadi seperti itu. Caranya sangat mudah ya. Agar bisa tidak tertipu, pastikan ketika mereka nagih pelunasan dengan cara bilang, nih udah isut visanya, silang pelunasan, langsung antum cek di website resmi Nusuk Saudi. Kalau beneran ada nama antum dan nomor visa hajinya, ya sudah, tinggal lunasi aja seperti itu. Minta tipsnya untuk bisa kerja di Saudi. Pertama, kerja di Saudi itu bukan sesuatu yang mudah ya. Kita harus tahu dulu kita mau ngapain di sana. Ya. Karena sekarang ini kan ada moratorium, nggak bisa lagi kerja secara pribadi. Jadi kayak jadi pembantu, jadi sopir pribadi itu nggak bisa. Sekarang tuh kita hanya boleh kerja ke perusahaan. Ya. Jadi langkah pertama itu kita mau kerja apa dulu. Ya. Dan setelah itu ya kita daftar ke syarikahnya. Tahu ya kayak aneh. Kalau aneh kan memang kecimpung di bidang umroh, maka aneh cari kafil yang memang perusahaannya perusahaan umroh. Kayak aneh kan nginduknya ke perusahaan namanya Asral Al Ghurabiyah. Asral Al Ghurabiyah ini memang perusahaan umroh ya. Mereka punya hotel, punya visa dan sebagainya. Nah ini minta ke situ. Ya aneh sendiri alhamdulillah untuk Ekoma gratis ya. Dia aneh cuma bayar pajak tahunannya aja. Cuma memang pajaknya gede banget ya. Pajaknya itu 10.000 real per tahun. Nah, ada yang bertanya lagi kalau kalau visa amil mu'akot gimana? Ini juga nggak boleh ya. Visa amil mu'akot itu bukan visa haji ya. Jadi kalaupun dia bisa masuk, maka dia tidak boleh pakai kain ihram ya. Karena tugas dia amil mu'akot haji itu ya kayak ngurusin cateringnya. Dan hukum asalnya visa amil mu'akot haji itu tidak bisa masuk Arafah kecuali memang yang kerjaannya itu di Arafah. Karena kebanyakan visa amil mu'akot haji itu catering biasanya. Namanya catering kan nggak di Arafahnya. Cuma banyak yang nakal ya, travel-travel yang memanfaatkan itu lalu meloloskan. Intinya, sekalipun namanya visa amil mu'akot haji, tapi itu visanya nggak bisa digunakan untuk ke Arafah. Kayak gitu. Atau kalaupun dia masuk Arafah, aturan aslinya dia nggak boleh haji. Jadi dia nggak boleh pakai kain ihram. Seperti itu. Kalau udah haji, mau haji lagi, bagusnya ikut haji yang mana? Ya, tergantung kebutuhan lah ya. Artinya kalau Bapak Ibu sekarang usianya sudah 60 ya, kemudian ikut haji reguler itu kan secara matematis ya agak sulit gitu ya, meskipun ya umur nggak ada yang tahu ya. Jadi jawabannya tergantung kebutuhan. Kalau uang banyak ya, uang banyak ya udah, furoda aja ya. Atau paling tidak haji plus ya yang cuma 5 sampai 7 tahun. Umroh bisa apakah mengadakan haji plus untuk tahun ini belum? Belum siap ya. Karena kita sebetulnya sudah mulai mengajukan haji, izin haji itu sudah dari awal bulan Desember ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah di-approve bank garansinya. Jadi perkiraan kita itu kita baru dapat izin haji itu kira-kira bulan April atau bulan Maret atau April lah. Jadi belum nggak keburu waktunya. Mungkin setelah musim haji tahun ini kita insya Allah bisa mulai menerima pendaftaran haji plusnya setelah kita dapat izin PHK-nya. Tapi kalau untuk haji Furoda insya Allah kita mau jual itu karena kita kerjasama sama Al Hijrah ya. Sebenarnya bukan kerjasama ya. Anda masih bagian dari Al Hijrah kan ya Bu Diana ya? Iya, Ustadz kan direktur marketingnya Al-Hijrah. Iya siap siap siap. Jadi sebetulnya aneh di tanya Al Hijrah itu masih sebagai direktur marketing gitu ya. Cuma aneh bandel aja Bu Diana ya. Enggak. Ustadz kan harus Kita berkembang juga. betul betul ya Masya Allah ya. Barakallahu fiik ya Bu Diana ya. Baik ya. Saat apabila kita sudah haji reguler masih tunggu 20 tahun ada kemungkinan perubahan lebih cepat nggak Ustaz? Ya kalau kalau misalnya di Saudi tiba-tiba ada penambahan kuota, misalnya Arafah dibangun 5 lantai gitu ya, atau Minanya dibikin berapa lantai ke atas sehingga kuotanya nambah ya bisa. Tapi melihat kenyataannya kayaknya agak agak sulit ya untuk bisa maju lebih cepat lagi ya. Seperti itu. Maaf, isut itu apa ya, Sat? Oh, isut itu bahasa Inggris ya? Isut.
terbit ya. Bahasa kitanya itu adalah terbit ya. Isut itu bahasa kitanya terbit. Ya, kalau Anda bilang tiket isut berarti tiket diterbitkan. Bisa isut tiket diterbitkan seperti itu maksudnya. Kalau bisa studi berarti bisa Ustaz. Betul, karena bisa studi nantinya pasti akan dapat ikomah ya. Jadi mahasiswa itu nggak mungkin karena visa studi itu cuma berlaku 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan dia harus merubah ke ikomah. Nanti kampusnya yang akan merubah dari visa studi ke ikomah. Kalau dapat ikomah ya otomatis bisa langsung haji ya. Kalau visa tenaga musim haji yang belum itu bisa apa? Bisa haji ya. Kalau tenaga hajinya dari Indonesia itu ya otomatis dapat visa haji dari pemerintah Indonesia ya. Tadi itu yang ditanya adalah visa amil muakkad. Jadi memang ada jelang-jelang haji itu ada yang namanya visa amil muakkad. Visa kerja yang ditujukan untuk pekerja yang membantu di bidang haji. Tapi bukan berarti itu boleh haji ya. Justru visa amil muakkad itu aturan asalnya adalah nggak boleh dipakai buat haji. Karena tujuannya adalah untuk membantu ya entah sebagai catering, sebagai sopir, sebagai petugas dan sebagainya. Kalau udah daftar haji reguler mau upgrade ke ONH apakah bisa? Bahasanya bukan upgrade karena beda jalur ya. Jadi kalau kita udah daftar reguler, kemudian kita punya rezeki buat daftar ONH Plus, ya udah regulernya entah diteruskan, nanti kita tetap berangkat sesuai waktunya. Nah, Bapak Ibu lanjut ke ONH Plus. Tapi bisa dibatalkan ya. Jadi yang 25 juta itu kalau mau kita batalin nanti uangnya balik, kan lumayan tuh buat nambahin yang ONH Plus. Jadi simpulannya reguler sama ONH Plus beda jalur. Apalagi Furoda. Furoda mah istilahnya bukan upgrade ya, tapi Pak Karta ini yang nanya membatalkan haji regulernya, nanti uang 25 jutanya balik, uangnya itu dipakai buat daftar lagi ke WNA Plus atau Furoda. Nantinya paket Furoda Umroh, umur bisa full masyair atau ada sebagian paket di luar sistem. Full masyair ya, jadi udah termasuk hotel di Mekah, di Madinah, termasuk Arafah, Mina, Muzdalifah, termasuk makan dan sebagainya, dan bis dan sebagainya. Kalau ada haji amil muakkad atau apa itu yang tadi Anda jelaskan. Jadi itu bisa kerja khusus orang yang kerja di bidang haji ya kayak catering haji, sopir, petugas keamanan, bukan keamanan, pengatur di lapangan sebagainya. Tapi itu nggak boleh digunakan buat berhaji karena visa haji amil muakkad itu untuk bekerja di musim haji kayak gitu. Haji plus percepatan gimana? Ada penawaran haji plus berangkat tahun ini. Nah ini yang kemarin menjadi heboh di Indonesia ya. Jadi ketika itu banyak jamaah-jamaah dengan membayar 50 juta, 100 juta yang tadinya antri 30 tahun jadi bisa langsung berangkat tahun ini. Itu skandal Bapak Ibu. Itu bermasalah ya. Karena itu sebetulnya adalah jatah tambahan dari Saudi yang harusnya diberikan ke reguler tapi malah diperjualbelikan ke para pemilik ONH Plus. Karena banyak jamaah kita yang dengan bayar 50 juta bisa berangkat tahun ini mereka mau bayar. Kalau ada yang nawar lagi untuk tahun 2025 ini itu hati-hati ya, karena belum tentu ada ya. Tapi kalau ini masa percepatan adalah pindah dari ONH Plus ke Furoda, itu sangat mungkin. Ya, ini Pak Wayuli bertanya, udah bayar 25 juta, mau ikut yang Haji Plus, ya tinggal dibatalin ya. Ke Kemenak, bilang mau batalin hajinya, nanti uangnya balik ya. Untuk Haji Plus, perkiraan biaya porsinya berapa? eh itu kisaran $5.000 Bu ya, kalau Haji Plus Bu ya, Bu Diana. DP-nya ya, Iya, 4.000, 4.000 ya, 4.000 empat dolar ribu ya. minimal ya. Iya. Jadi Dari untuk itu haji ada plus itu 4.000 ya. Berarti berapa rupiah tuh 4.000? 75 ada atau 60-an? Ya, sekitar 4.000 dolar ya. 4.000 dolar itu
Iya, 64 jutaan. Jadi memang saya pernah lihat ada travel yang 5.000 juga. Antara 4.000 5.000 lah, tergantung kebijakan travelnya. Iya, kalau berdasarkan ke KMA nomor 22 tahun 2023, itu biaya minimal Haji Plus itu adalah 8.000 minimal. 4.000 Hmm. untuk setoran awal dan 4.000 untuk pelunasan. Oh, baik ya. Berarti Batas minimalnya. semurah-murahnya itu 8.000 ya. Berapa tuh? 130-an ya? 130 Ya, jutaan ya. Baik. 132. Nah, Bu Intan nih menarik nih bertanya. Pernah ada yang nawarin percepatan haji reguler nanti ada biayanya dan dari orang dalam. Bagaimana Ustaz? Bukankah ini jaminan yang lain? Ya ini yang jadi kasus kemarin di DPR yang heboh itu loh. Yang disidang tuh orang-orang Kemenak. Karena yang harusnya jatahnya dikasih ke jamaah reguler, malah dijualin sama mereka. Makanya ini ya jelas ya mengambil hak orang lain. Mahasiswa di sana yang dapat iqomah dan berhaji kemudian gimana Ustaz? Itu legal, memang diizinkan. Itu kayak privilege orang-orang yang kuliah di sana. Jadi jamaah-jamaah yang mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sana memang diizinkan ya, memang diizinkan. Karena mereka di musim haji pun apa namanya libur ya. Kampus-kampus di Saudi itu rata-rata kalau musim haji ada liburnya. Jadi mereka boleh memang, itu hak mereka. Cuma memang ada yang diizinkan di tahun pertama, di tahun kedua, atau tahun-tahun menjelang lulus. Intinya setiap pemegang iqomah itu punya jatah 5 tahun sekali, seperti itu. Nah ini pertanyaan menarik lagi dari Bu Fika ya. Waktu itu saya baca ada travel nawarin pakai haji furoda, visanya doang, tapi nggak ada tenda. Katanya kalau pas tengah malam ya pulang aja ke hotel, hotelnya dekat itu boleh Ustadz. Ya berarti dia tanazul namanya. Jadi gini, memang kalau kita, ini kan berarti masalah fikih ya. Jadi kalau ada yang nawarin, ya kayak aneh nih, kayak aneh kan punya iqomah. Kalau aneh punya visa haji, ya aneh lebih milih buat nggak usah pesan masyairnya. Kenapa? Ya aneh di Eropa tinggal ke Jabal Rahmah, wukuf di situ ya. Kalau sendirian ya, kalau boysnya mah nggak nggak memungkinkan. Kalau sendirian ya aneh wukufnya di Eropa aja. Di Jabal Rahmah. Selagi aneh punya visa haji, aneh tunjukin visa hajinya itu boleh masuk Arafah. Nanti di Arafahnya aneh nggak ke tenda tapi ke Jabal Rahmah. Nanti pindah ke Muzdalifah jalan kaki dari Arafah ke Muzdalifah. Muzdalifah ya udah Muzdalifah kan bebas di mana aja boleh. Nanti dari Muzdalifah tanggal 10-nya tinggal Jumrah Aqobah. Selesai Jumrah Aqobah, aneh tinggal ke Masjidil Haram buat tawaf ifadah, kemudian sa'i haji, tahalul, beres kan? Berarti kan tinggal 11, 12, 13. Nah, dalam salah satu pendapat fikih, dari 3 malam, kita tuh hanya wajib 1 malam aja. Dan itu pun mu'zamul lailnya, sepertiga malamnya. Apa, 2/3 malam. Jadi kalau malam itu kita hitungin dari jam 6 ke jam 6, ya berarti paling enggak kita, kan 12 jam ya, berarti sekitar 6 jam lebih ya. Nah itu banyak tuh jamaah-jamaah yang kayak gitu tuh. Jadi dia di Minanya, dia bermalamnya di seputaran Jamarot ya. Seputaran Jamarot, nah kalau diusir pindah, diusir pindah sampai subuh. Ya habis itu nanti dia melempar. Cuma cara seperti ini nggak disarankan buat orang yang satu, tidak tahu medan. Dua, kurang pengetahuan tentang ilmu fikih haji. Karena ntar nyari murah malah hajinya nggak sah lagi. Kayak gitu ya. Hati-hati ya. Kalau bisa undangan dari pemerintah saat itu gimana Ustaz? Ya ini haknya Raja Salman ya. Jadi Raja Salman itu memang punya jatah tiap tahunnya kalau nggak salah 1.000 orang ya dari seluruh dunia itu diundang gratis ya. Jadi kalau caranya ya nggak tahu ya, banyak-banyak tahu aja. Tapi kayaknya kalau orang biasa kayak kita kayaknya sulit ya diundang sama Raja Salman gitu. Untuk yang dari 60 tahun apakah benar tidak perlu antri untuk berangkat haji Ustaz? Enggak, ini keliru ya. Dia tetap antri, cuma nanti dia dapat prioritas. Jadi kalau yang muda, misalnya nih ada orang umur 20 tahun, mungkin dia benar-benar akan nunggu 30 tahun baru bisa haji. Tapi yang baru daftar umur 60 tahun, nanti dia
ya kalau orang di penjara tuh kayak dapat remisi gitu. Jadi yang aslinya dia 30 tahun, nanti dapat remisi jadi 20 tahun, dikurangi 10 tahun, kurangi kayak gitu ya. Tapi itu untung-untungan juga ya. Tergantung keadaan di embarkasi masing-masing. Karena kan tiap provinsi beda-beda jatah tiap provinsinya. Kota. Kenapa harus pakai dolar Ustaz? Padahal kita punya mata uang sendiri atau saya juga punya rial. Nah, memang kalau kebanyakan travel haji itu mereka maunya pakai dolar. Kenapa? Karena stabil ya. Ya, jadi eh, misalnya harganya 20.000, mau rupiahnya 15.000, mau rupiah 16.000, ya aman ya. Makanya travel haji itu rata-rata supaya mereka aman dari fluktuasi mata uang, mereka pakainya dolar. Karena dolar itu kan cenderung lebih stabil. Rupiah ini yang fluktuatif banget terhadap dolar gitu ya. Nanti bersama pembimbing hotel aja atau di Arafah bareng Ustaz juga. Ya insya Allah nanti ada pembimbingnya dari kita ya. Ada pembimbingnya baik di hotel, transit maupun di Arafah, Mina, Muzdalifah. Haji khusus apakah ada kuota setiap tahunnya? Ada, tadi udah dijelasin sama Bu Diana, 8% ya, 8% dari kuota 21.000 ya. Nah, kalau haji reguler tapi berangkat melalui KBH Sunnah berapa nambah biaya Ustaz? Ini tergantung KBH-nya ya. Cuma biasanya tuh KBH itu minta biaya tambahan 5 sampai 10 juta per jamaah. Itu udah dapat manasik berkali-kali sama nanti bimbingan di sana. Cuma memang KBH ini apa namanya enggak banyak ya, apalagi yang sunnah ya. Karena memang sulit ya KBH itu kan gini. Ketika seseorang sudah daftar haji reguler, mereka tuh ada pilihan. Apakah dia akan haji mandiri dalam arti dia nggak gabung KBH manapun, atau dia gabung ke KBIH. Kalau gabung ke KBIH, KBIH akan minta uang tambahan. Ya, seperti pengalaman Ibu Ani itu bayar 5 juta ya. Itu udah include manasik sekitar 10 kali sama pembimbingnya ikut ke sana. Atau yang kedua dia ikut KBH. Nanti sama Kemenak yang nggak ikut KBH akan dibikinin grup sendiri. Nanti akan ditunjuk sendiri kepala rombongan, karom kan istilah ada istilah kepala rombongan dari mereka sendiri secara pribadi. Jadi nggak itu lebih sebetulnya lebih enak itu nggak terikat ya. Nah ini Pak Abamir tuh cerita ya haji tanpa KBH. Kelebihannya adalah lebih leluasa dalam menentukan jadwal karena nggak perlu ikut ya. Karena kalau bagi KBH itu kayak misalnya gini, ketika kita melempar jumroh di tanggal 11, 12, 13, kan yang paling abdul itu habis zuhur ya. Waktu yang itu habis zuhur. Tapi kalau kita jamaah haji reguler itu diarahkannya pagi-pagi sebelum zuhur. Paling enak kalau tambah KBH. Kita bisa jalan sendiri ya. Jadi habis zuhur jalan sendiri. Tapi lagi-lagi yang kayak begini itu cocoknya buat orang yang tahu Medan sama tahu ilmu fikih haji ya secara komprehensif. Haji dahili pakai sama dengan ekspatriat sama ya. Jadi istilah haji dahili sama haji ekspatriat sama. Kan haji dahili adalah haji untuk warga lokal dan ekspatriat. Itu dia maksudnya. Kalau misalnya izin haji plus umroh bisa keluar, nanti harganya kira-kira pakai batas minimal yang ditentukan kayak umroh atau gimana, Ustaz? Enggak lah. Kan kita udah memperkirakan gitu ya. Kan soal apakah lewat al-hijrah atau dengan umur base sendiri itu kan cuma masalah teknis ya. Intinya kan insya Allah kita akan komitmen lah ya, bantuin antum untuk bisa haji dengan haji furoda, tapi harganya harga pisah jaro gitu ya. Berapa tadi bisa furoda paling murah, Bapak Ibu? Paling murah berapa tadi? Eh, mana ada 5.000? Bukan, maksudnya paket haji furoda. Paling murah berapa tadi? 50 juta ya, 15.000 ya. Paket, kalau 8.000 mah baru pisah sama share doang, belum belum sepaket itu. 15.000 ya. Nah, kira-kira nih, kira-kira umroh bisa kalau mau ngadain haji berapa? Antum maunya? Kira-kira nih. Oh, ada yang bilang 12.000 ya.
Di bawah 200. 11.000 berapa tuh? Kita hitung dulu bentar. 11.000. 11.000 plus 78. Ada yang 10.000. Travel Suna paling murah 16.500 ya. Ada yang 10.000, 200 juta yang terjangkau. Masya Allah. Oke, kita buka slide terakhir ya. Berapa kira-kira harganya? Paket ekonomi 10.000. 145, wah, ini kalau 145 diomelin sama yang lain. Karena cuma berarti cuma ngambil untung 10 juta doang. 150 dong, Cang. Aduh, 150 terlalu ini. Coba up lagi. Jangan 150 lah. Di atasnya lagi. 75. Wah, ini udah mendekati nih. Baik, kita next. Mana slide terakhir nih? Mana ya? 200 ya? Wah, mana tadi ya? Nah, ini dia harga dari kita. Ini anda jelasin sedikit ya. Jadi kan udah tahu semuanya ya. Modalnya itu tadi sekitar 8.500 dolar ya. Jadi tahu sendirilah dengan resiko haji yang sangat tinggi, Anda menetapkan biayanya segini. Tapi ada tapinya. Ini belum include tiket pesawat ya. Kenapa? Karena pesawat itu harganya beda-beda banget gitu ya. Tapi intinya kita apa adanya ya. Jadi apa adanya. Dalam arti misalnya gini, misal kita dapat tiket pesawat PP 20 juta ya udah. Berarti totalnya adalah 109.999 gitu ya. Kalau dapat tiketnya misalnya tahun lalu tuh aneh dapat tiket 15 juta PP ya. Itu buat aneh sendiri sih. Jadi apa adanya aja. Dan ini kita yang isu. Jadi nanti setelah zamannya terkumpul, dan ini kuotanya hanya 50 ya. Kuotanya hanya 50 dan alhamdulillah aneh belum belum launching udah ada yang daftar dua ya. Jadi sisanya 48. Oh ya dipotong sama buat aneh satu ya. Jadi sisanya 47 seat. Bagaimana cara daftarnya? Oke, Anda jelasin dulu. Ini insya Allah visanya visa Furoda, visa haji ya. Karena kita nggak berani kalau pakai visa yang lain. Ini udah include bis untuk segitu dan segala macam. Terus ada sama pembimbingnya. Pembimbingnya insya Allah Anda sendiri. Ya. Dan juga nanti ada ustadz yang lain. Paketnya 22 hari Bapak Ibu. Jadi 17 hari di Mekah, 5 hari di Madinah. Adapun hotel di Mekah dan Madinah apa, nanti sesuai dengan masyair. Karena memang kalau musim haji, itu nanti hotelnya udah sepaket Bapak Ibu ya. Kecuali Madinah ya. Kalau Madinah memang apa namanya kita cari sendiri. Tapi nanti insya Allah kita infokan seperti itu. Yang jelas untuk maktabnya di Arafah kita di maktab D ya. Maktab ekonomi ya. Itu kira-kira 1,5 kilo dari Jamarot untuk Minanya. Ya masih lebih dekat lah ya dibandingkan haji reguler. Haji reguler itu kan sekitar 3 kilo dari Jamarot ya. Itu pun udah ikut makan ya 3 kali sehari. Bagaimana cara daftarnya? Cara daftarnya DP-nya 25 juta Bapak Ibu. Jadi dengan biaya 25 juta itu sudah mengamankan seatnya. Kemudian nanti saat booking masyair. Jadi urutannya kalau isut visa itu kita harus booking masyair dulu. Jadi udah booking dulu masyairnya Arafah Mina Muzdalifahnya. Kemudian 3 hari setelah itu visanya isut. Nah, jadi untuk yang ini kita nunggu sistemnya dibuka kapan ya. Sistem masyairnya dibuka kapan. Tapi yang udah-udah tuh kira-kira awal-awal Ramadan ya. Dari awal sampai akhir Ramadan. Intinya Ramadan ya. Jadi 20 jutanya dibayar di awal untuk mengamankan seat. Adapun sisanya nanti setelah visa isut ya. Jadi begitu visa isut udah harus lunas Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, yang exclude-nya tiket pesawat ya, paspor, pas meningitis, kebutuhan pribadi. Ya, sebetulnya kalau mau dipaket-paketin sih ya jadinya setelah 199 gitu ya.
Ini insya Allah yang paling terjangkau dari semua travel yang ada. Seperti itu. Ini ada yang nanya, masa tunggu berapa tahun? Visa Purode itu nggak pakai masa tunggu, Bapak Ibu. Jadi antum DP sekarang nih, itu untuk berangkat tahun ini ya. Jadi nggak pakai nunggu ya. Tiket pesawatnya berangkat dari Bali, Ustaz. Ya nggak bisa, harus ke Jakarta ya. Tapi ya bisa aja, kan karena tiket pesawat kan nggak include ya. Artinya kalau Bu Kiki misalnya request Senin sekalian ya nanti kita bantu pesan tiket dari Bali ke Jakartanya, kemudian nanti dari Jakarta ke Jedahnya, apa namanya, eh naik itu bareng-bareng sama yang lain ya. Pakai Saudi itu 210 dong ya, makanya karena aneh tahu harganya beda banget antara Saudi dengan Citylink, dengan Indigo, dengan AirAsia, makanya aneh lebih milih buat tiket pesawatnya aneh ekskludin aja. Jadi ya terserah jamaahnya mau naik apa. Nanti aneh setelah dikumpulkan, kita lihat berapa orang yang mau naik yang pesawat ekonomi, ya entah itu AirAsia, Indigo atau Scoot, atau mau yang tengah kayak Lion, Citylink, atau mau yang atas kayak atas lagi kayak Qatar, Emirates. Yang jelas aneh rencana mau bagi cuma dua aja sih, pilihannya antara ekonomi banget atau eh, tengah-tengahnya. Jadi nggak pengen dipencet-pencet karena nanti repot untuk handlingnya seperti itu. Ya, jadi tiket itu memang apa tergantung maskapainya, tapi memang rata-rata sih 20 juta sih. Tapi ada yang di bawah itu, bisa 18 ya. Tapi rata-rata kalau booking seperti itu tuh 20 juta, 20 sampai 30-an tergantung pesawatnya apa. Ya. Oh, ini kata Bu Kiki sampai 12 jutaan kalau dari Denpasar Jeddah. Kalau bisa seperti itu ya boleh Bu. Jadi nanti tinggal kan intinya itu kan exclude ya. Misal Bu Kiki yang penting jamnya dimepetin sama jam grup, ya udah silakan aja. Makanya kenapa aneh exclude kan? Karena bisa jadi ada jamaah yang pengen berangkatnya dari apa namanya? Dari Kuala Lumpur, dari lebih murah. Jadi itulah fleksibilitas ya, seperti itu. Bu Nurina, jarak hotel transit di Mekah dan Madinah berapa kilometer Ustaz? Nah, ini harus biasanya sih kalau untuk haji jaraknya jauh ya dari haram ya. Karena eh, kalau haji itu jaraknya justru mendekatnya ke Jamarot ya, ke daerah Mina itu, bukan ke Masjidil Haramnya. Cuma info dari tim kita, kita pakai hotelnya, hotel yang biasa dipakai sama Plainas tuh, di Hotel Al Hidayah ya, namanya Hotel Al Hidayah untuk di Mekahnya. Kalau untuk di Madinahnya ya hotel-hotel bintang 3 lah. Tapi itu semua nanti ya kalau sudah bisa input di Masyair, baru akan ketahuan seperti apa. Kuotanya hanya 50 betul, hanya 50 tapi udah kurang 3 ya. Karena udah ada yang daftar 2, kuotanya satu kan. Kemudian sisanya 47 berarti. Jadi kuotanya terbatas. Nanti apa namanya silakan ya. Insya Allah minggu ini kita akan sebar brosur resminya. Nanti kalau sudah kita sebarkan, silakan untuk disebarkan ke teman-teman. Untuk fee agen 5 juta ya per jamaah insya Allah. Jadi fee agen per jamaahnya itu 5 juta rupiah ya. Fee-nya 5 juta. Pembimbingnya ya, pembimbingnya Anda langsung insya Allah. Karena aneh kalaupun misalnya nggak dapat visa umrohnya, visa hajinya, aneh kan KTP-nya KTP Mekah. Jadi bisa beredar di sana gitu ya. Nah,
Bisa upgrade nggak hotelnya di Mekah? Misalnya mau ke bintang 5, bisa, sangat bisa. Tapi ya tentunya wani piro ya, karena harga hotel di musim haji itu wah, nggak masuk akal ya, gila-gilaan naiknya. Yang mau dibuka ini untuk haji tahun berapa Ustadz? Namanya Furoda, ya tahun ini ya. Kalau aneh buka Furoda buat tahun depan, ya ngapain mendingan daftar yang lain gitu ya. Jadi ini untuk hari ini. Boleh minta nomor. Itu yang admin di grup tuh nomor aneh ya. Ya meskipun ada adminnya juga, tapi nggak apa-apa, pakai itu aja. Tapi Bapak Ibu ya, ini udah cukup malam jam 10. Demikian ya edukasi kami tentang program haji. Dan insya Allah sebagaimana yang udah disampaikan tadi dari 5 itu kan pilihlah 3 yang paling aman ya. Yang pertama adalah tentunya haji reguler sama haji plus itu paling aman banget. Kemudian urutan ketiga adalah haji dengan furoda, tapi dengan syarat travelnya harus bisa memberikan visanya di sekitar bulan Ramadan. Ya intinya sebelum berangkat udah harus ada visanya. Sebelum diminta buat dilunasi sudah harus ada visanya ditunjukin, baru silakan bayar lunas kayak gitu. Kalau nggak bisa nunjukin, takutnya tak kayak kejadian yang tadi ya, dikasihnya visa ziarah seperti itu. Yang keempat haji koma, haji dakhili, ya itu silakan pilih itu kalau memang antum punya niatan buat kerja di sana atau memang antum kerjanya di bidang umroh dan haji ya silakan pakai cara itu karena itu bayar lebih murah tapi fasilitas lebih mewah. Tapi untuk yang kelima visa ziarah jangan, itu tinggalkan sama sekali jangan lakukan karena itu adalah cara yang ilegal. Ya mau mau cepat malah akhirnya malah rugi ya. Apalagi kalau misalnya tahun ini pelaku bisa ziarah sedikit, bisa jadi di penjara dan deportasi dan nggak boleh balik ke sana 10 tahun seperti itu. Dan di bagian akhir tadi kita sudah isut ya, sudah publish paket kita. Silakan kalau ada yang mau daftar, termasuk yang mau jualan, fee-nya insya Allah 5 juta ya per jamaah. Nah, kalau sudah DP bisa batal nggak? Ya kalau batalnya sebelum apa isut bisa, bisa ya. Jadi nanti kan ketika sudah mau apa namanya booking masyair, kita akan konfirmasi lagi, minta $1.000 kan buat itu, buat masyair plus isut visa furodanya. Kalau jauh sebelum itu balik lagi insya Allah. Cuma biasanya kita ada potongan ya 1 juta untuk admin ya. Jadi biar nggak gampang daftar kemudian tiba-tiba keluar tanpa alasan apapun gitu ya. Jadi kalau sudah DP mau batal, potong 1 juta buat admin. Iya, insya Allah nanti rekamannya diupload ya di YouTube Aneh. Nanti linknya Aneh share di grup ya. Jangan leave dulu dari grup WA. Nanti semua informasi insya Allah akan disampaikan di situ. Ya. Bagi yang dari Jepang apakah bisa? Ya selama paspornya Indonesia bisa ya. Selama paspornya masih paspor Indonesia bisa berangkat dari Jepang. Itulah kenapa Aneh punya ide tiketnya Aneh exclude. Jadi buat teman-teman yang tinggalnya di Jerman di mana gitu ya, yang mau pakai visa kami ya silakan gitu. Kalau exclude tiket pesawat nanti tiket kumpulnya gimana? Kan tadi ini bilang sebetulnya apa namanya kita kita yang akan mengatur itu ya. Jadi nanti misalnya ada 50 orang nih. 20 orang pengennya naik Scoot ya udah nanti kita yang belikan Scoot jadi berangkatnya bareng. Salah Scoot jam 8 ya udah berangkat bareng jam 8. Nanti kelompok kedua pengennya Saudia berangkatnya jam 1 ya udah nanti kumpul jam 1 kayak gitu. Jadi tetap kita koordinir ya. Karena nggak boleh juga tiap orang datang satu-satu nanti kitanya yang kerepotan di sana ya. Petugas kita di lapangan nanti bakal repot banget. Demikian ya Bapak Ibu, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan untuk bisa mengamalkan rukun Islam yang kelima, ya berhaji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak udah hadir pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.